Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, kita masih dikasih kesempatan oleh Allah bertatap muka mengkaji firman Allah. Mudah-mudahan sama yang kita pelajari, yang kita bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, baik di keluarga kita, lingkungan kita, terutama di negara kita ini. Mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk dan hidayah kepada orang-orang Indonesia semuanya, dan terutama Amin. di seluruh dunia. Amin ya rabbil alamin. Baik, kita mulai. Allahumma na'udzubika min hamazati syayatin wa na'udzubika rabbana ayahduruna. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'um bisanin ila yaumiddin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibu da'awat. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah Amin. innaka antal wahhab. Amin. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyiatina wa tawaffana mal abrar wa tawaffana mal abrar wa tawaffana mal abrar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amin. Rabbana afri alaina sabra wasabbit aqdamana wansurna alal qaumil kafirin. Amin. Rabbana afri alaina sabra wa tawaffana muslimin wa tawaffana muslimin wa tawaffana muslimin. Rabbana ja'alna muqimis shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'aana. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa nas'aluka hubbak wa hubba ma yuhibbuk wa hubba amal yuqarribuna ila hubbik. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah fi dinina wa dunyana wa ahlina wa amwalina. Allahumma astur auratina wa amin rawatina. Amin. Allahumma fatna min baini aidina wa min khalfina wa an aymanina wa an sama'ilina wa min fawqina wa na'udzu bi azamatika an nuqtala min tahtina. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillah ala kulli hal. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajili wa ajili ma alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzubika minasy syarri kullihi ajili wa ajili ma alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma salaka abduka wa nabiyuka wa na'udzubika min syarri ma adzabi abduka wa nabiyuka. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilham malaikatil muqarrabin wa nas'aluka an taj'ala kulla qada'in qadara lana khaira. Allahumma nawwir qulubana bil Qur'an wa zayyin Amin. akhlaqana bil Amin. Qur'an wa aslih umurana bil Qur'an wasfi mardana bil Qur'an wa addi duyunana bil Qur'an wa farrij humumana bil Qur'an
waghfir limautana bil Qur'an wa sallim musafirina bil Qur'an wahfad imam zamanina bil Qur'an wa ajil faraja imamina bil Qur'an wahfad ulama'ana bil Qur'an waksif kurubana bil Qur'an wahfad qaidana bil Qur'an wansur juyusana bil Qur'an warham imamana bil Qur'an warham suhada'ana bil Qur'an wa najjina minan nar bil Qur'an wa adkhilna fil jannati bil Qur'an. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizi dunya wa adzabil akhirah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semuanya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala macam murkanya dan mudah-mudahan kita semuanya didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya. Karena tanpa karunia dan rahmat Allah tidak mungkin kita bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik jamaah, kita lanjutkan kajian surat Qaf, yaitu saya salah ini ya, dimulai ayat 31 ini jamaah ya. Kemarin diakhiri ayat 30 ya. Jadi yang betul mulai ayat 31 sampai ayat 35. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghairu ba'id. Kemarin pembahasannya tentang orang-orang yang kafir, orang-orang yang masuk neraka, orang-orang yang menerima kitab dari kanan, yang bertengkar di neraka, padahal neraka sudah panas, masih terjadi pertengkaran, perdebatan antara manusia dan jin, yaitu setan. Itu menunjukkan apa jemaah? Manusia itu sering berdebat, baik di dunia walaupun di neraka. Itulah sifat manusia. Jadi manusia aksaru jadalah, paling banyak perdebatannya. Padahal sudah neraka itu panas, masih melakukan perdebatan yang salah kamu, yang salah kamu. Katanya Allah, semua salah. Karena semua sama-sama berdosa. Maka itu sekarang Allah kasih tentang berita orang-orang yang dapat balasan surga. Yaitu surga akan didekatkan kepada orang muttaqin. Pengertian dekat ini dalam bahasa Arab, sesuatu yang pasti jamaah. Ya, semua yang pasti itu dekat. Jadi kalau kita ingin pasti masuk surga, maka kita lakukan sifat-sifatnya orang bertakwa. Kemudian, hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafid. Dan ini dijanjikan sama Allah. Dijanjikan kepada kalian semua. Kepada siapa? Hamba-hambanya yang selalu awab, yang selalu kembali kepada ajaran Allah, hafid, yang selalu menjaga perintah-perintahnya, aturan-aturannya, dan selalu bertobat kepada Allah. Jadi intinya jemaah, tidak ada manusia yang luput dari dosa. Semua manusia itu tempatnya dosa dan lupa. Tapi jadilah manusia yang awab, yang selalu bertaubat, yang selalu kembali kepada Allah. Kemudian hafid itu selalu menjaga perintah-perintahnya. Kemudian man khasyar rahmana bil ghaib wajah biqalbin munib. Siapa orang hafid itu? Siapa orang yang selalu menjaga perintah-perintah Allah itu? Yaitu orang yang takut kepada Allah walaupun tidak nampak. Jadi orang bisa takut sama Allah. Takut nanti Allah murka. Takut nanti Allah tahu kita berbuat dosa. Takut kita tidak mentaati perintah-perintahnya. Ini karunia yang luar biasa dan ini ciri-cirinya orang bertakwa. Dan orang bertakwa hudalil muttaqin apa? Yu'minuna bil ghaib. Percaya terhadap yang tidak nampak, terutama tentang Allah. Wajah biqalbin munib, dan hatinya selalu bertobat jemaah. Jadi tobat itu tidak hanya untuk orang dosa jemaah. Tobat itu perintah. Setiap hambanya wajib memperbanyak
taubat. Bahkan Nabi pun menjelang ajalnya di akhir surat An-Nasr diperintah apa? Fasabbi bihamdi rabbika wastaghfir. Mintalah ampun innahu kana tawwaban karena Allah Maha penerima taubat. Jadi minta ampun itu tidak hanya bagi orang yang berdosa. Dosa tidak dosa perbanyak minta ampun supaya apa? Yang namanya kaca walaupun sudah bersih dibersihkan tambah mengkilat enggak jamaah. Yang sudah mandi terus aku sudah mandi kemarin sudah tidak usah mandi. Gimana? Masih bau enggak manusia itu? Jangankan mandi. Tubuh ini dilapisi baju itu masih keluar apa? Kotoran kotoran istilahnya apa? Bahasa Jawanya bolot. Itulah sifat manusia di dunia itu tidak luput dari dosa. Maka itu perbanyak taubat, perbanyak minta ampun, perbanyak istighfar. Rasulullah yang dijamin masuk surga istighfarnya sehari 100. Itu minimalnya jemaah. Sebelum turun surat apa? An An-Nasr. Setelah turun surat An-Nasr, tidak terbatas. Dalam segala keadaan Rasulullah SAW membaca apa? Subhanallah wa bihamdi astaghfiruka wa atubu ilaik. Dimanapun beliau jalan kemanapun itu sambil menjelang ajalnya. Jadi bagi kita yang sudah udur, umurnya sudah kepala 5, kepala 6, apalagi kepala 7, 80, ya, itu siap-siap menghadap Allah dengan memperbanyak tasbih, tahmid, dan istighfar. Karena amalan yang paling mulia, amal yang paling memberatkan timbangan, yaitu zikrullah. Zikir yang paling dicintai sama Allah, yaitu subhanallah wa bihamdi. Jadi tidak ada yang bisa menandingi ini dengan cara ikhlas. Terus perbanyak istighfar. Itu Rasulullah sampai wafatnya membaca apa? Subhanallah wa bihamdi astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi supaya kita tidak punya timbul sombong. Ya jemaah. Kemudian Allah perintahkan kepada orang-orang mutakin. Bayangkan diperintahkan untuk makan, diperintahkan untuk masuk surga. Ini kemuliaan. Udkhuluha bisalamin dzalika yaumul khulud. Masuklah surga dengan aman. Dengan salam, selamat. Ini ucapan-ucapan para malaikat. Itulah tempat yang kekal abadi. Dunia hanya sementara. Ya. Lahum ma yasha'u. Nah, fiha waladaina mazid. Mereka di surga dapat apa yang diinginkan. Keinginan apapun itu bisa terwujud kalau di surga. Kalau di dunia, jamaah. Tidak bisa, jamaah. Karena dunia ini ujian. Bisa jadi yang kau senangi, buruk bagi kita. Nah, maka itu Allah menghindarkan. Bisa jadi yang kita minta-minta tidak dikabulkan. Bisa jadi kalau dikabulkan buruk bagi kita. Tapi kalau sudah surga, ini Masya Allah tidak ada larangan sama sekali. Bahkan ditambah sama Allah dengan bisa melihat wajahnya di waktu pagi dan petang. Mudah-mudahan kita semuanya dapat ini semuanya. Mudah-mudahan kita dimasukkan dalam surga Firdaus. Jadi Amin. nanti yang kita bahas ini ayat 31 sampai 35. Bukan 30 jamaah ya. Ada kesalahan ya. Salah ketik. Ini lah sifat manusia. Manusia itu tempatnya lupa dan salah. Jangan malu mengaku kesalahan, ya. Karena manusia ini memang tempatnya salah. Tapi sebaik-baik orang yang salah itu bertaubat, tidak mengulangi kesalahannya dan minta ampun. Jadi jangan mengakui diri kita ini pandai, jamaah. Ilmu itu semata-mata dari Allah. Baik, kita kaji satu persatu mulai ayat 31 tentang tafsirnya ayat 31. Menurut tafsir Al-Munir Wahbazuhaili, sebelumnya ayat tentang masalah apa? Tentang masalah orang kafir, tentang masalah neraka. Orang kafir bersama jin saling bertengkar. Iya jamaah ya. Jadi ditunjukkan siksaannya kekal abadi. Kemudian Allah menjelaskan tentang orang bertakwa. Inilah sifat Al-Quran. Ada siang, ada malam jemaah. Basyiron wa nadhiron. Ada kabar gembira, ada peringatan. Supaya kita tidak terus-terus takut. Orang kalau sering takut apa jemaah?
paranoid ya, stres ya. Ya, tapi juga harapan bahwa Allah itu Maha Pengampun. Allah itu Maha membuka pintu taubat, ya. Jadi tidak ada istilah tidak mungkin bagi Allah. Yang penting manusianya mau atau tidak jamaah, ya. Dan termasuk tugas para nabi. Jadi kita ini jangan terlalu pede juga. Wis, aku pasti masuk surga karena amal saya banyak. Harus punya rasa takut, takut nanti amalnya tidak diterima seperti Nabi Ibrahim ya. Setelah beramal membangun Ka'bah bersamaan anaknya Nabi Ismail, apa doanya? Rabbana taqabbal minna, terimalah amal kami ya Allah. Jadi ada rasa takut juga. Terus ditutupi dengan apa? Watub alaina, terimalah tobat kami ya Allah. Inilah sifat orang muttaqin. Ada khauf dan roja, ada takut dan harapan. Kalau terlalu takut, stres. Kalau terlalu berharap tanpa amal, namanya angan. Tahu mimpi jemaah? Aku kepingin ini, tapi tidak berbuat. Aku kepingin ini, tapi tidak berbuat. Bani Israel itu setiap kali berbuat dosa, bilang apa? Wis nanti saya tobat. Allah Maha Pengampun. Setiap mau melakukan dosa, nanti saya tobat. Allah Maha Pengampun. Bisa enggak jamaah? Enggak bisa. Karena sudah diniati mempermainkan Allah bahwa Allah Maha Pengampun, berbuat dosa tidak masalah. Padahal semua para nabi itu berbuat dosanya bukan karena rencana jamaah. Nabi Adam karena apa? Karena lupa. Lupa kalau itu dilarang. Jadi sekali lagi jangan punya rencana berbuat dosa, kemudian nanti menjelang tua saya akan tobat. Iya kalau umurnya panjang. Iya kalau hatinya terus terbuka, kalau hatinya tambah keras, ditutup. Khatamallahu ala qulubihim karena sudah tahu masih maksiat seperti iblis. Naudzubillah min dzalik. Jadi jangan berbuat kerusakan karena Allah ini telah menegakkan kebenaran dengan diutusnya para nabi supaya dunia ini jadi makmur. Maka berdoalah kepada Allah dengan rasa takut dan harapan. Karena rahmat Allah itu dekat kepada orang yang berbuat baik. Orang berbuat baik itu siapa jemaah? Orang muttaqin. Orang bertakwa. Jadi menurut tafsir, berdoa kepada Allah dengan perasaan takut siksanya. Takut karena saya banyak berbuat dosa. Ingat, seorang Nabi Ibrahim, Khalilullah, itu waktu menghadap Allah di waktu kiamat di padang mahsyar. Tidak berani dimintai umatnya untuk supaya menyelesaikan masalah padang mahsyar yang panasnya luar biasa. Karena masih ingat pernah bohong jemaah. Pernah bohong 3 kali itu diingat-ingat jemaah. Jadi orang baik itu sering ingat dosa jemaah. Maka itu hanya diam-diam di waktu sepi meneteskan air mata. Seperti Umar bin Khattab. Dulu pernah membunuh anaknya, putri, hidup-hidup dikubur. Jadi melihat ke sebelah kiri melihat dosanya, menangis. Sebelah kanan tertawa. Tertawanya apa? Masa Tuhan setelah disembah dimakan. Itu waktu dulu jahiliyahnya. Jadi membikin Tuhan dari makanan. Di tengah jalan dibawa. Kemudian lapar. Dimakan Tuhannya. Itu tertawa Sayyidina Umar. Itulah sifat manusia. Jadi kalau kita sering tafakur, merenungkan kehidupan diri kita tentang flashback kepada perbuatan dulu. Supaya apa? Menghadap Allah tidak sampai dibalas. Ada istilah hisaban yasiro yang kemarin kita bahas. Kita ngakui dosa-dosa kita, kemudian ditunjukkan sama Allah, dimaafkan oleh Allah. Ada lagi yang orang-orang sabar masuk surga tanpa hisab. Salah satunya orang-orang sabar yaitu siapa? Sabar dalam perintahnya, sabar meninggal larangannya, sabar kena musibah, sabar walaupun anaknya meninggal. Akhirnya anak kecil yang meninggal itu mengajak orang tuanya. Sabar dalam perang sampai meninggal dalam keadaan fisabilillah. Jadi rahmat Allah dekat kepada orang beriman. Masih kelanjutannya tentang surga didekatkan kepada orang beriman. Jadi penafsiran yang pertama, jadi ayat ini nanti ditafsirkan tentang masalah wa uzlifatil jannatu lil muttaqin ghairu ba'idin. Jadi ini persesuaian antara ayat sebelum dan sesudahnya supaya kita memahami bahwa Quran itu mengandung basiron
wa nadhiron. Jadi jangan terlalu ketakutan, jangan terlalu bangga diri, ya. Nanti menimbulkan meremehkan apa? Amalan. Jadi walaupun amalan kita banyak, masih merasa kurang. Seperti Nabi Muhammad SAW. Sudah dijamin masuk surga, tapi sholatnya masuk luar biasa. Bukan sholat wajib, jemaah. Sunnah, karena timbul cintanya. Ditanya sama istrinya, kenapa kok begitu luar biasanya sholatnya sampai kakinya bengkak? Apa jawabannya Rasulullah? Bukan karena masalahnya saya itu pahala yang keping banyak, enggak. Afalan akuna abdan syakuron. Apa saya tidak pantas bersyukur kepada Allah? Dijadikan Nabi tidak pernah minta diampuni dosanya, dikasih umat yang terbanyak, dan pasti masuk surga. Jadi namanya orang kan harus terima kasih. Jangan terus dijamin masuk surga. Wis, jangan banyak-banyak amal. Lah, justru tingkatannya orang semakin kenal Allah, semakin dekat sama Allah, semakin banyak amalnya. Itu tandanya orang dicintai sama Allah, tapi tidak stres. Ya, jangan sampai karena banyak amal kemudian tidak menghiraukan tentang hablum minan nas. Kan Rasul sudah izin. Izinkan saya wahai Aisyah untuk sholat. Bayangkan seorang nabi dan rasul, seorang pemimpin negara. Amalan-amalan yang seharusnya ini baik dilakukan, tapi haknya seorang istri yang harus berkumpul antara suami istri malam hari minta izin jamaah. Itu menunjukkan manusia itu jangan sok, jangan merasa mentang-mentang kepala rumah tangga. Udah, saya harus dekat sama Allah. Kamu jangan ganggu saya. Nah, inilah manusia yang arogan, sok alim. Rasulullah masih minta izin kepada istrinya. Dan istrinya mampu mengalah. Tidak mampu. Karena tahu Rasulullah itu luar biasa, harmonisnya luar biasa yang cintanya kepada istrinya. Itu menunjukkan apa? Jangan sampai menjelang ajal, di waktu umur sudah tua, kita sia-siakan hidup ini hanya untuk kepentingan duniawi. Baik, kita lanjutkan kajian ayatnya. Wa uzrifatil jannatu lil muttaqin ghairu ba'id. Jadi ghairu ba'id ini pengertian dalam bahasa Arab. Itu sesuatu yang pasti jamaah. Seperti apa? Allah mengatakan kiamat dalam hadis mengatakan apa? Qarib. Qarib itu dekat kan? Sesuatu yang pasti itu de dekat. Jadi orang bertakwa pasti akan masuk surga. Jadi mau angan-angan dari mana perbuatan ketakwaannya tidak dilakukan. Minimal apa aja mah? Yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Hablum minallah dengan sholat, hablum minanas melakukan apa? Bersosialisasi, memberikan infak, memberikan hadiah, memberikan santunan kepada orang lain, terutama sanak kerabat yang paling dekat. Jadi ayat ini menunjukkan apa aja mah? Orang-orang mutakin itu calon surga. Jadi Allah tunjukkan, jangan sampai jadi orang-orang yang menerima kitab dari tangan kanan. Dan orang masuk surganya nanti dibalas atas perbuatannya. Jadi Allah Maha Adil. Tidak ada satupun kebaikan tidak dibalas jemaah. Bahkan kebaikannya berlipat-lipat. Ini menunjukkan Allah Maha mensyukuri jemaah. Satu dibalas minimal 10 hasanah. Tapi keburukan dibalas satu sama Allah. Tapi kok banyak orang yang masuk neraka? Kenapa jamaah? Pertama, banyak orang yang tidak mempercepat istighfar. Banyak orang yang menunda-nunda minta ampun. Padahal Allah bilang apa? Wasari'u ila maghfirati min rabbikum. Ya, segera minta ampun kepada Allah. Karena surga itu seluas langit dan bumi. Jadi minta ampun jangan ditunda-tunda. Bahkan minta ampun tidak harus karena berbuat dosa. Buatkan rutinitas minta ampun. Karena manusia ini tempatnya dosa dan lupa. Jadi sekali lagi, ini apa? Dorongan, motivasi supaya hidup ini apa? Kita jadikan untuk kesempatan supaya kita menghadap Allah benar-benar
dapat janjinya Jannatul Firdaus. Jadi kita berharap dapat surga yang paling tinggi, Jannatul Firdaus. Allahumma jana minhum. Kemudian hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafid. Ini janji Allah kepada kalian. Jadi Allah itu tidak pernah tidak menepati janji dan sudah ada dalam kitab-kitab sebelum Al-Quran. Semua para nabi mengatakan seperti ini. Dan Nabi Muhammad di waktu Isra Mi'raj bertemu para nabi yang telah mendahului di waktu jadi Baitul Maqdis sampai ke Sidratul Muntaha, bertemu dengan para nabi yang sudah masuk surga. Termasuk nabi yang masih belum meninggal, jasad dan rohnya di surga, yaitu Nabi Isa alaihi salam. Jadi para malaikat ini mengucapkan kepada orang-orang beriman, ini loh janji Allah. Ini loh janji Allah. Jadi ayat ini ditujukan kepada para malaikat yang bicara kepada orang-orang bertakwa. Jadi kalau kita tidak percaya jamaah, rugi. Maka itu untuk mempercayai Quran, percaya tentang masalah ini, butuh hidayah jamaah, butuh taufik. Kalau jenengan bisa mempercayai, bahkan tidak ada keraguan, itu bukan karena orang yang menyampaikan jamaah. Bukan, zaman Nabi pun seorang Nabi Muhammad SAW, pamannya Abu Thalib, tidak mau, menolak jamaah. Bahkan orang-orang dulu percaya sama Nabi, Abu Lahab, Abu Jahal, itu semuanya menentang Nabi. Bahkan bilang apa Abu Jahal? Seandainya Nabi benar, lebih baik saya dikasih hujan batu atau diazab sekalian daripada saya ngikutin Nabi. Karena apa jemaah? Didorong karena gengsi. Gengsi apa? Kepentingan duniawi. Tidak mau ngikuti orang kemarin sore. Ini Nabi itu siapa? Nabi ini tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Miskin lagi, yatim piatu. Tidak ngerti ilmu sastra, tidak bisa sastra. Masa saya harus jadi anak buahnya? Padahal Nabi tidak kepingin semua orang tunduk jadi anak buah. Nabi hanya menyampaikan apa adanya. Mau nurut gak nurut terserah. Bahkan Nabi sendiri, biarpun sama orang lain, kalau itu harus apa dilayani seperti siapa? Umi Maktum, seorang yang buta dan miskin. Minta belajar dilayani. Sampai selendangnya pun dijadikan untuk tikarnya, jubahnya Nabi, untuk memuliakan seorang yang dimuliakan oleh Allah. Dan ayat ini sesuai dengan firman-Nya surat Shad, siapa? Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Inilah hamba yang terbaik, awab. Apa awab jemaah? Yang sering taubat, yang sering taat, yang banyak ibadahnya. Jadi jangan asal-asalan mutakin, ya. Minimal kita perbanyak taubat, ya. Jadi Nabi Sulaiman, Nabi Daud, biarpun seorang pemimpin raja manusia dan jin dan binatang, ia juga memiliki sifat muttaqin. Jadi ketakwaannya bukan karena nasabnya jamaah, bukan karena pemimpin, bukan karena keturunan Nabi Daud, bukan. Karena orang-orang muttaqin, karena Nabi Daud itu istrinya banyak, anaknya banyak. Tapi yang dimuliakan ya Nabi Sulaiman saja. Karena apa? Ngikuti perjalanannya bapaknya Nabi Daud. Istrinya Nabi Daud berapa? 99. Yang jadi Nabi Sulaiman. Ini menunjukkan apa jemaah? Memang pilihan Allah itu tidak bisa diganggu gugat. Tapi bersyukurlah orang yang dipilih oleh Allah untuk menjadi orang beriman, untuk menjadi orang taat. Tapi jangan hina orang-orang yang dalam kesesatan. Ya. Kemudian ayat berikutnya ayat 33. Man khasyar rahman bil ghaib wajah biqalbin munib. Orang siapa yang hafid itu? Orang hafid itu orang yang senantiasa menjaga perintah Allah dalam kondisi apa? Walaupun tidak melihat Allah, tapi takut sama Allah. Seperti seorang takut sama jenderal, takut sama majikan. Kita takut sama CCTV ya. Percuma aja mah. Sekarang ini banyak orang, apa cirinya orang beriman jemaah? Kalau sudah al-haya'u minal iman. Malu itu
bagian daripada iman. Sekarang punya enggak rasa malu? Membuka aurat, bahkan di diabadikan, didokumentasi dengan HP-nya sendiri. Seolah-olah tidak ada yang melihat. Padahal dia tahu risikonya. Ini akan dilihat oleh seluruh manusia di dunia. Bahkan nanti turun-temurun diupload, diunduh. Na'udzubillah min dzalik. Kalau orang sudah tidak punya malu, tidak punya iman. Al-haya'u minal iman. Malu berbuat dosa. Malu kelihatan auratnya. Kan memperlihatkan aurat termasuk dosa. Jadi kalau orang sudah tidak punya malu berbuat dosa, berarti orang tidak punya iman. Jadi kalau imannya dicabut, na'udzubillah, cepat segera bertaubat. Dan tanda cirinya orang-orang yang dicintai Allah, di antara 7 pemuda salah satunya apa jemaah? Yang dimaksud pemuda dalam Islam itu, dalam agama itu, kalau pemuda termasuk perempuan. Kalau perempuan, tidak masuk laki-laki. Dari 7 pemuda, salah satunya apa? Yang dinaungi Allah di padang mahsyar, yang mana matahari 1 mil, itu akan dapat naungan Allah, tidak merasa panas. Karena apa jemaah? Karena dulu waktu di dunia, pernah menangis, mana ingat-ingat dosanya. Bukan menangis di waktu di syuting, waktu banyak orang, waktu dibuat, enggak jemaah. Bukan menangis karena main film, enggak. Menangis dengan sendiri tanpa disengaja. Mengingat-ingat dosa-dosanya yang dulu-dulu. Di waktu masih jahiliyah, waktu tidak kenal agama, tidak kenal tentang aturan-aturan Allah. Bahkan tidak kenal Allah. Seolah-olah hidup itu semau gue jemaah. Padahal Allah ciptakan kita, Allah ciptakan manusia dan jin untuk ibadah, mengabdi, menghamba hanya kepada Allah. Tujuannya untuk Allah, tidak. Allah sudah punya hamba yang taat, para malaikat, tidak pernah durhaka. Mulai awal diciptakan sujud, sujud terus sampai hari kiamat. Jadi manusia untuk manusia. Bahkan semuanya ditundukkan untuk manusia. Bahkan malaikat melayani manusia. Jadi bersyukur kita jadikan manusia. Karena pada pertama kali Bapak kita Adam alaihissalam diciptakan, semua malaikat disuruh sujud, disuruh hormat. Ya, jadi marilah kita jamaah benar-benar taat dengan ikhlas biqolbin munib. Kalau ayat yang lain biqolbin salim. Ya, salim, selamat. Selamat dari iri, dengki, hasud, riya. Ya, benar-benar karena Allah pasrah, aslamah, tunduk hanya kepada aturan Allah, bukan karena yang lain. Dan ayat ini pernah diulang ya. Ayat 33. Tafsiratan wa zikra likulli abadim munib. Jadi Quran, ayat-ayat Allah termasuk kejadian di alam ini akan menjadi pelajaran, perenungan bagi orang yang sering taubat. Orang yang selalu kembali kepada Allah. Termasuk kejadian sekarang ini apa jemaah? Hampir berita perang tidak pernah kosong. Baik di wilayah Eropa, Timur Tengah. Ya, kalau kita ini perang apa? Tawuran, ya, perang antar geng. Padahal hidup ini tujuannya hanya semata-mata menghadap ridho Allah. Kenapa hidup sekali hanya untuk mencari kepuasan hawa nafsu? Jadi tidak ada artinya ilmu yang dipelajari. Kalau yang sekedar untuk berkelahi. Ya, jamaah ya. Mendingan jadi petinju sekalian ya. Jadi wasitnya bilang, sudah siap-siap. Teng. Kemudian capek, ayo berhenti dulu. Sudah siap-siap. Teng. Jadi seperti itu perang jamaah ya. Jadi genjatan senjata, ngumpulkan lagi kekuatan. Siapa wasitnya? Yang jual senjata. Itulah manusia. Tidak tahu kalau kita akan menghadap Allah. Inna lillah wa inna ilaihi roji'un. Wa nabluukum bisyar wa nabluukum bisyai'in minasyarri wal khairi fitnah. Kami uji kalian dari keburukan dan kebaikan, dari kenikmatan dan musibah. Itu semuanya ujian supaya kembali kepada Allah. Supaya ingat kepada tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perbanyak tobat, perbanyak kita koreksi, introspeksi, supaya kita benar-benar dijadikan apa? Abdim munib.
Ini sifat jamaah yang selalu memperhatikan perintah Allah dan selalu taat dan selalu bertaubat, ya, kembali kepada ajaran Allah. Karena manusia ini memang perlu selalu diingatkan. Allah mengingatkan dengan apa? Kenikmatan. Ingat, ini nikmat dari Allah. Kita pandang semua alam ini semua dari Allah. Bahkan seluruh ujung rambut sampai ujung kaki, atas sampai bawah, tidak lepas dari karunia Allah. Kemudian ayat ke-34, udkhuluha bisalamin dzalika yaumul khulud. Inilah tentang gambaran apa? Orang-orang bertakwa yang berada di surga. Surga bahasa Indonesianya, jannah bahasa Arabnya. Kenapa dibilang jannah aja, Pak? Jannah itu sesuatu yang tidak nampak. Kenapa dibilang jin? Jin itu tidak nampak. Janin yang tidak nampak. Lah, karena tidak nampak kita perlu imani. Yang namanya iman itu percaya walaupun tidak nampak. Jadi Qatadah mengatakan apa? Selamat kalian dari azab Allah. Karena orang bisa selamat dari azab Allah itu rahmat, bukan karena amal sebenarnya. Tapi syariatnya apa jemaah? Suruh beramal. Kalau sudah beramal, bilang apa? Hada min fadli Rabbi. Seperti Nabi Daud, saya tidak bisa bersyukur kecuali dengan karuniamu. La haula wa la quwata illa billah. Jadi kalau kita ingin nikmat abadi, ingin hidup yang abadi, yang kekal, maka prosesnya melalui kematian, melalui alam barzah menuju alam akhirat. Tapi untuk menuju sana harus berbekal yang banyak dengan amal soleh supaya kita disambut sama Allah. Ya ayuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, udkhuli fi jannati wadkhuli fi ibad udkhuli fi jannati wadkhuli fi ibadi. Jadi dipanggil sama Allah sebagai hamba-hambanya yang mutmainnah, yang ridho terhadap ketentuan Allah, ridho terhadap takdir Allah. Musibah apapun diridhoi. Kenapa? Merasa ini ujian. Jadi tidak ada halangan lagi jemaah. Bisa bayangkan surga jemaah? Tidak bisa. Bahkan Allah sebutkan ayat ini semakna dengan apa? Lilladzina ahsanu, tahu ahsan? Orang-orang yang berbuat baik, orang-orang ihsan itu walaupun disakiti tetap berbuat baik. Bahkan ihsan itu apa? Beribadah merasa dilihat oleh Allah. Jadi ikhlasnya luar biasa. Tidak merasa kecewa hidup ini. La khaufun alaihim wahzanun. Selalu bahagia karena apa? Kita hanya sekedar menjalani takdir. Terus bagaimana mensikapinya kalau dapat nikmat? Bersyukur. Kalau dapat musibah, sabar. Terus menuju hal yang positif tanpa putus asa. Ini tentang amalan-amalan balasan bagi orang mutakin. Baik, kita perluas tentang gambaran kenikmatan surga. Ya, tidak ada satupun orang yang belum masuk surga bisa bayangkan surga, walaupun sudah ada dalil Quran dan hadis jamaah. Tidak bisa, karena apa? Tidak sama jamaah. Ya, semuanya tidak akan sama dengan bayangan kita, karena manusia itu terbatas dengan pengalaman yang dilihat. Beda dengan Rasulullah. Rasulullah sudah langsung Isra Mi'raj. Bahkan Rasulullah masih hidup pun diperlihatkan. Tapi ucapannya Rasulullah, firmannya Allah, itu pun sesuai dengan apa yang bahasa manusia. Tapi rasanya beda jamaah dengan yang kita bayangkan. Jadi sekali lagi, ini untuk memotivasi kita. Hidup ini sementara. Jangan terus gara-gara kita banyak harta, takut mati. Ya jamaah. Jadi harusnya orang beriman itu, bahkan Rasulullah pernah ditawari, mau ndak umur panjang tetap jadi nabi atau meninggal sesuai dengan ini. Ya, Rasulullah tidak mau panjang-panjang umur. Alasannya apa? Capek enggak jemaah? Kena
macam-macam bencana, musibah, keadaan yang tidak menentu, apalagi dengan era globalisasi sekarang ini ya, manusia semakin canggih, semakin tidak terkendali hawa nafsunya. Seolah-olah mereka dapat kenikmatan, padahal semua itu ujian. Jadi Allah menyiapkan bagi hambanya yang soleh surga yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah terbesit oleh pikiran kita. Berarti apa? Luar biasanya. Ya, sesuai dengan surat As-Sajdah ayat 17, fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Jadi dirahasiakan sama Allah supaya apa? Merasa apa? Ya Allah, getun semua jemaah. Coba dulu saya tahu, saya gunakan semua hidup saya demi kebaikan. Wis tidak ada sama sekali tendensi. Wis saya penuh ikhlas karena Allah, karena balasan Allah lebih baik. Bahkan orang-orang yang dulunya berdoa pernah tidak dikabulkan. Loh, dari mana ini Allah? Saya tidak pernah beramal ini nih. Kok dapat ini? Ini dulu doamu yang sering kamu ucapkan. Kamu mintakan. Tidak saya sampaikan. Saya berikan di surga. Kalau sebab apa? Kalau saya kabulkan di dunia, pasti akan jauh dari Allah. Kalau tahu gitu ya Allah, jangan kabulkan semua doaku ya Allah. Itulah sifat manusia. Bahkan orang-orang yang pernah disiksa di dunia, dicincang-cincang waktu perang, begitu menghadap Allah, kepingin kembali lagi. Kepingin mati syahid, saking nikmatnya sambutan bagi orang-orang yang mati syahid. Ini butuh keimanan jamaah. Sebab iman itu tanpa amal soleh tidak mungkin. Hanya percaya bayangan. Iya enggak? Bener enggak? Lah ini repot. Kalau ingin merasakan nikmatnya duren, jangan hanya dilihat di layar dunia maya. Enak tak duren itu? Cuma dilihat jamaah. Dekati dengan baunya. Wah, iya. Rasanya kok menarik ini. Maka itu bagi orang-orang hanya melihat duren di dunia maya, bisa tidak merasakan nikmatnya jemaah? Tidak bisa, hanya bacaan. Maka itu dengan diamalkan perbuatannya, diamalkan perintah-perintahnya, yuqimunas shalah, maka akan merasakan, oh iya, ternyata nikmat juga beramal soleh ini. Jadi tidak mungkin orang punya keyakinan akhirat kalau tanpa amal soleh. Karena hatinya penuh dengan dosa, semakin ragu, lama-kelamaan tidak percaya. Fi qulubi marad, fazadu marad. Di dalam hatinya ada keraguan, maka ditambah keraguannya. Benar tidak ini? Pas gak benar. Akhirnya apa? Amalannya. Amalannya kalau dilihat orang baru giat. Naudzubillah min dzalik. Kemudian bagaimana kenikmatan surga berikutnya, jemaah? Kenikmatan surga ini tidak ada satupun orang yang bisa menandingi. Walaupun selama hidupnya penuh dengan penderitaan seumur hidup jamaah. Ya, tapi begitu dimasukkan neraka jamaah naudzubillah min dzalik. Tidak merasakan nikmatnya dunia. Walaupun dia seperti iblis yang tidak pernah sama sekali apa itu jamaah merasakan kesusahan anak buahnya banyak. Jadi sekali lagi dunia ini sementara. Karena yang penting itu happy endingnya ya. Yang akhirnya itu jamaah ya. Ternyata ya Allah kenikmatan yang saya rasakan tidak ada artinya. Ya, sampai dia tidak ngakui jamaah. Kemudian penduduk surga. Dulunya menderita sakit-sakitan, sengsara, dimaki-maki, ya, tidak pernah nikmat, tapi sabar, taat. Begitu sebentar masuk surga, tidak pernah merasakan sengsaranya dunia. Jadi sekali lagi jamaah, ini butuh keimanan, ya, butuh keimanan. Dan iman itu tidak hanya iman, iman wa amilus solihah dan amal soleh. Kalau hanya angan-angan, bener enggak? Bener enggak? Itu namanya mimpi. Ya. Kemudian bagaimana nasib orang yang masuk surga yang terakhir karena banyak dosanya, jemaah. Tahu banyak dosa. Enggak pernah istighfar. Tapi punya iman. Berarti apa? Orang ini dolim. Menyiksa dirinya sendiri. Allah kasih kesempatan tobat, enggak mau. Ya, bahkan seandainya kita banyak kenal orang-orang beriman, orang bertakwa, suruh kumpul orang bertakwa,
kumpul sama orang-orang yang taat, insya Allah didoakan jamaah. Punya anak yang soleh, ya didoakan. Bagaimana nasibnya orang yang terakhir masuk surga? Berarti apa jamaah? Sudah disiksa, habis dosanya, meninggal. Ya jamaah. Kemudian dia merangkak, Allah berfirman. Allah mengatakan, masuklah surga. Terus dia mendatangi surga. Sudah penuh ya Allah. Semua sudah ditempati orangnya masing-masing ini. Orang ini dapat sekian. Oh, mana tempat saya? Kembali lagi. Kembali lagi sampai akhirnya itu masuklah surga. Di mana yo? Seolah-olah Allah itu dikiranya apa? Dikiranya membohongi jemaah. Menipu. Pergilah engkau masuk surga karena untukmu surga seperti dunia. Bahkan apa? 10 kali lipatnya. Loh ini jemaah. Masa kita mau berebut dunia? Perang. Bahkan rumah, tanah berebut. Nanti orang-orang surga itu tidak punya sama sekali nafsu ke sana jemaah. Karena sudah dipenuhi semuanya. 10 kalinya. Ini surga yang terkecil. Ini menunjukkan apa jemaah? Kenikmatan surga itu tiada tara jemaah. Bahkan apa katanya? Seandainya dunia ini ada nilainya di sisi Allah, separuh sayap nyamuk, orang-orang kafir, orang-orang tidak beriman, orang-orang musyrik, tidak dikasih makan, tidak dikasih minum, walaupun seteguk, tapi di sisi Allah tidak ada nilai dunia ini. Hanya ujian, jemaah. Bagi orang beriman ujian, bagi orang kafir istidrat, dilulu oleh Allah. Ya, sekali lagi, ini surga yang paling kecil, yang paling rendah itu berapa kali? 10 kalinya. Jadi kan pernah keliling dunia, jemaah. Sekarang keliling dunia tidak harus keliling, jemaah ya. Cukup lihat apa? Google Google Map ya. Luasnya, Re. Luasnya. Ini 10 kali dunia dibeber, ya, dibentangkan. Bagaimana bayangan kita, jemaah? Ya. Terus orang-orang yang masuk surga itu jemaah tidak punya rasa iri, dengki, hasut. Karena Allah bersihkan dengan air, mata air yang membersihkan hati-hati yang kotor. Dulu Rasulullah pernah sebelum diutus dibersihkan hatinya oleh malaikat, hanya tidak punya rasa iri, dengki, dan hasut. Dan orang-orang surga akan disucikan oleh Allah, ya, dengan air di surga. Jadi kisos apa maksudnya, Pak? Orang-orang yang pernah berbuat dosa, bahkan binatang pun, ini binatang ya, yang pernah menanduk kambing dengan kambing, disuruh nanduk. Ini keadilan Allah. Binatang pun suruh nanduk. Setelah itu jadi apa? Tanah. Tidak ada siksaan bagi binatang. Orang-orang kafir yang melihat apa? Ya laitana kuntu turoba. Coba saya seperti binatang lah enak jadi tanah, tidak siksa terus menerus ini. Ya, itu sudah ketun jamaah. Sedangkan orang-orang surga itu abadi jamaah. Tidak ada lagi bingung, capek, tidak ada. Iri, dengki, hasut, tidak ada. Bahkan cemburu tidak ada nanti jamaah. Biarpun suaminya dikelilingi banyak istri. Semuanya punya pasangan masing-masing. Inilah kenikmatan yang tiada tara, kenikmatan yang abadi. Ya, jadi tidak ada permusuhan, tidak ada cemburu jamaah. Ya, padahal setiap suami diiringi 70 bidadari. Dilayani bidadari. Ini untuk supaya kita benar-benar sabar menghadapi dunia. Bagaimana? Apa cemburu istri-istri ini? Oh, jangan cemburu. Karena nanti ada kisahnya apa? Wanita dunia lebih cantik dibanding bidadari. Karena seorang laki-laki akan melihat kecantikannya. Kenapa? Karena manusia, wanita-wanita di dunia itu melakukan amal soleh. Kalau bidadari, tanpa amal soleh. Kalau laki-laki apa? Wildanum kholladun. Para pemuda pelayan-pelayan seperti mutiara. Jadi ada bidadari, ada pemuda-pemuda. Bahasa Arabnya wildanum kholladun. Jadi ini menunjukkan apa? Kita akan dapat pelayan banyak, dikelilingi pelayan-pelayan yang cantik-cantik dan tampan. Surga ini penuh kenikmatan jemaah yang tiada tara.
wa fil akhirati walakum fiha ma tastahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Jadi apa yang kita inginkan pasti akan datang. Belum minta, keinginan timbul supaya kita puas jamaah. Puas semuanya, senang semuanya, nikmat semuanya. Tidak ada lagi pertengkaran di surga itu. Memperoleh sesuai. Jadi ini Quran disampaikan melalui hadis juga supaya kita ini jangan menyia-nyiakan hidup kita. Perbanyak amal soleh, ya, perbanyak ibadah, perbanyak zikir, istighfar. Tidak ada kata waktu nganggur istilahnya. Karena istilah nganggur itu orang yang mengatakan kalau kerja tidak dapat uang itu percuma. Padahal amal soleh itu tidak harus bekerja dapat uang. Kalau kerja dapat uang jemaah, PSK itu dapat uang enggak itu? Istilah PSK yang bagus ya. Pekerja seks komersial. Padahal itu dalam bahasa Arab bukan PSK itu. Apa? Zaniyah, zina. Iya, diperbagus. Seperti iblis bilang apa? Jangan dekati pohon khuldi, pohon kekekalan katanya. Padahal Allah melarang jangan dekati pohon ini, tidak bilang kekal, tidak bilang khuldi. Jadi karena dibilang PSK, saya ini kerja cari uang demi anakku. Nah, akhirnya tidak apa? Tidak terhina, tidak merasa dosa. Kerja lagi, kerja yang paling enak itu sama. Tapi penyakitnya luar biasa. Ya, orang yang homo kena penyakit sipilis, penyakit kelamin, itu bisa menghindar? Nggak bisa karena sudah dikuasai hawa nafsu. Kecuali dengan taubat dimintakan ampun supaya orang itu benar-benar sadar sama. Ya, sekali lagi sebentar ya, kenikmatan dunia ini sebentar. Sengsara di dunia ini sebentar. Jadi yang jomblo ada nggak di surga? Gak ada. Semua punya pasangan ya. Semua tidak ada iri, dengki, hasut, semuanya nikmat sesuai dengan amalnya masing-masing. Dan tidak ada istilah capek jamaah. Kita kan semuanya ada batasnya. Biarpun berkumpul sama istri ada capeknya. Iya, tidur capek. Iya, terlalu banyak tidur capek. Terlalu banyak main capek. Di surga tidak ada kata capek. Ya, walaimussuna fiha luhub. Tidak merasakan lesu. Lesu itu capek maksudnya coba. Ya, tidak ada. Nasobun, lelah tidak ada. Capek tidak ada. Jadi semuanya giat terus melakukan apa? Menikmati sur surga. Tidak ada kata capek, tidak ada kata susah. Tidak ada bau yang tidak enak. Semuanya nikmat. Jadi dulu kita beramal, insya Allah dibalas sama Allah. Kalau kita beramal secara notis, nanti di surga tidak ada lagi amal soleh. Sudah semuanya bebas melakukan apapun. Terus menerus tanpa henti. Kholidina fiha abadan. Kemudian para tokoh tafsir menyimpulkan kesibukan orang penghuni surga itu melakukan hubungan dengan suami istri. Itu kesibukannya. Jadi sibuk menikmati jamaah. Bukan sibuk kerja. Sibuk menikmati hasil kerjanya. Sibuk menikmati pensiun. Tapi gak capek jamaah. Ya, tidak capek. Seorang mukmin dapat apa? Dapat kemah dari mutiara sepanjang apa? 1 mil, kurang lebih 1.000 kilo. 1.600 kilo. Itu dari mutiara jamaah. Nggak bisa kita bayangkan sudah nggak bisa ini jamaah. Cuma kita berharap mudah-mudahan kita semuanya dimasukkan surga. Mudah-mudahan kita semuanya bertemu di dalam surga. Semuanya kita semuanya bersama-sama masuk surga. Jadi seorang Amin. mukmin di surga kekuatannya melebihi 100 orang jamaah. Ini Allah yang ngasih kekuatan. Jadi kita ini Amin. di dunia apa? Wa manu amirhu nunakishu fil khalq. Dipanjangkan umurnya, dikurangi kekuatannya, ciptaannya. Itu dunia. Kalau surga, enggak jamaah. Ya, gambaran kenikmatan surga. Di surga terdapat perkumpulan para bidadari.
Kemudian mereka menyuruh, ya, menyuruh pada suami-suaminya. Kemudian pertanyaannya dari istri Rasulullah Ummu Salamah, ya Rasulullah, lebih afdal mana, lebih cantik mana antara bidadari dengan wanita dunia? Loh ini loh jamaah, supaya kita jangan putus asa, jangan cemburu sama bidadari, ya. Jadi dunia ini ladang amal untuk menuju surga. Bahkan siapa yang paling cantik, yang paling baik akhlaknya. Karena tolak ukur iman itu yang paling baik akhlaknya. Karena buahnya ibadah itu apa? Akhlak jamaah. Ada kisahnya seorang wanita yang suka ibadah, apa itu? Tahajud, puasa, tapi jahat sama tetangganya, kata Rasulullah, finar. Naudzubillah min dzalik. Ya, tahu orang muflis, orang yang bangkrut, orang banyak ibadahnya diterima, amal solehnya, hajinya, puasanya, zakatnya, tapi berbuat dolim kepada manusia sampai amalnya habis, dan amal orang-orang yang dizolimi, apa dosanya yang dizolimi diberikan sama dia, hanya masuk neraka. Naudzubillah min dzalik. Kemudian lanjutannya di sini, istri Rasulullah Aisyah mengatakan, perempuan yang beriman berasal dari dunia akan menjawab, kami melakukan sholat, kami puasa, kami wudhu, kami sedekah. Kalian tidak. Inilah perbedaan kalau langsung masuk surga tanpa amal. Ya, kecantikannya kalah dengan orang yang beramal. Ya, jadi kita di dunia jelek, di akhirat berubah. Kita di dunia hitam, di akhirat berubah jemaah. Kita hanya topeng jemaah, ujian. Ya, ujian sementara untuk menuju alam akhirat. Jadi semua penduduk surga itu tampan dan cantik sesuai dengan amal ibadahnya. Kesimpulannya jemaah, wanita dunia sama bidadari lebih cantik mana? Lebih cantik wanita dunia yang beriman, yang beramal, so soleh, ya. Tapi penduduk neraka sama penduduk surga, neraka banyak wanitanya enggak? Kata Rasulullah, saya melihat di neraka itu banyak para wanita. Kenapa, jemaah? Karena sering mengingkari, sering tidak bersyukur kepada suaminya. Terus di surga banyak wanitanya. Iya, banyak wanitanya itu para bidadari. Jadi wanita ini mendominasi jemaah. Nah, di dunia banyak wanita, di akhirat juga banyak wanita. Jadi indah jemaah. Kalau tanpa wanita tidak ada keindahan. Inilah sunatullah, ya. Di neraka banyak wanita. Iya, tapi wanita dunia yang sering kufur nikmat. Maka itu perbanyaklah bersyukur dengan cara bersedekah, minta ampun. Mudah-mudahan kita semuanya digolongkan sama Allah ahli surga minal muttaqin. Amin. Alamin. Cukup jemaah. Mudah-mudahan kita semuanya dimudahkan dalam beramal jemaah ya. Insya Allah. Ya. Jadi ini sabar sebentar dunia ini ya. Kita semuanya akan menyusul menuju akhirat. Mudah-mudahan kita semua ditemukan, jamaah semuanya ditemukan di surga bersama-sama di Jannah Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita tutup. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Pak Ustadz, suwun kitantan. Amin. Suwun Monggo, kita pamit. Selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur suwun. Alhamdulillah.